Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di kelas sinematografi 1 saya. Jadi kali ini kita akan membahas materi mengenai directing film. Oke, yang pengen jadi sutradara mungkin nanti bisa banyak belajar dari sini ya semoga. Oke, lanjut saja. Jadi directing film itu kita akan membahas apa saja. Oke, pertama adalah produksi film merupakan sebuah pekerjaan kolaboratif antara individu yang mengarahkan kemampuan di bidang masing-masing dan taste yang berbeda, mulai dari pekerjaan di departemen kamera, art, lighting, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita berbicara mengenai produksi film, itu pasti tidak akan 1-2 orang saja yang terlibat. Jadi akan banyak orang yang terlibat di situ. Dan di situ dalam sebuah produksi film itu memang yang bekerja di sana itu memang orang-orang yang memang expert di bidangnya. Jadi kolaborasi orang-orang expert yang kemudian menghasilkan suatu karya seni yang sangat luar biasa. Oke, itu produksi film. Berikutnya kita akan masuk ke directing. Nah, sehingga di sini directing itu sebenarnya apa? Directing adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, mengarahkan, mengatur segala kegiatan. Nah, itu adalah directing. Kemudian director atau sutradara itu sebenarnya ngapain dia ya? Bertanggung jawab terhadap aspek kreatif film, termasuk konten, alur, mengarahkan aktor, menyusun dan memilih lokasi, kemudian menentukan pelaksanaan syuting, waktu, soundtrack film. Jadi semuanya itu dilakukan oleh sutradara karena memang dia yang bertanggung jawab terhadap film tersebut. Jadi film itu mau dibawa kemana oleh si sutradara, film itu mau jadi seperti apa, mau dijadikan seperti apa, begitu. Nah, itu makanya kemudian ketika kita ingin menjadi sutradara, kita harus paham semuanya, kita harus tahu, kita harus bisa mendirect orang, kita harus bisa membimbing, mengarahkan, mengatur segala kegiatan yang ada dalam sebuah produksi film. Nah, itu yang penting. Walaupun di situ dijelaskan memang masih tetap ada di bawah komando produser, gitu. Ya memang dia yang membiayai film tersebut. Nah, tapi kemudian ada beberapa sutradara yang memang dia juga produsernya, ya itu lebih enak lagi untuk kerja sutradara dan produser jadi satu. Kemudian berikutnya adalah art of technique. Jadi art of technique di sini kita akan bahas. Oke, art of technique itu meliputi apa saja dalam sebuah produksi film. Yang pertama adalah interpretasi naskah. Nah, interpretasi naskah di sini digambarkan bahwa kadang naskah yang film yang sama kemudian kita ditawarkan pada dua sutradara yang berbeda, itu akan diinterpretasikan dengan berbeda. Nah, itu dia. Sehingga sutradara itu yang akan menentukan kemudian film itu mau dibikin seperti apa gitu. Mau dijadikan seperti apa, dari alurnya tadi, plotnya, kemudian bagaimana settingnya, mood filmnya. Nah, itu semuanya bagian dari interpretasi yang akan dilakukan oleh sutradara tadi. Kemudian yang kedua adalah treatment. Treatment di sini adalah misalnya ketika sebuah film itu diproduksi, kemudian dia itu bagaimana kontribusi si film tersebut terhadap naskahnya, teknik dan proses produksinya mau dibikin seperti apa. Nah, ketika misalnya ada contohnya aja iklan yang kemudian dia mengiklankan hal yang sama tapi dibikin dengan iklan yang berbeda. Maksudnya satu tema iklan yang sama atau misalnya produk yang sama tapi akan dibikin jadi beberapa iklan yang berbeda. Nah, itu yang dinamakan dengan treatment. Kemudian di situ akan ada proses atau misalnya kita akan membawa penonton kepada cara pandang kita terhadap film tersebut. Nah, jadi cara pandang yang mau ditawarkan dari film itu tuh apa gitu. Nah, itu yang disebut dengan treatment. Kemudian yang berikutnya adalah menetapkan tujuan. Nah, jadi ketika kita akan membuat film, kita pasti punya tujuan tertentu untuk film tersebut. Misalnya tujuan film tersebut, siapa yang akan menonton film tersebut. Kemudian apa yang kemudian diharapkan oleh dari penonton dari film tersebut. Itu apa kira-kira? Nah, itu ada tujuannya. Dan itu menurut saya itu penting buat sebuah produksi film itu ya.
Nah, berikutnya itu menggunakan imajinasi dan orisinalitas. Jadi imajinasi dan orisinalitas di sini adalah ketika kita akan produksi film itu semaksimal mungkin kita akan memanfaatkan imajinasi kita dan originalitas ide kita dari untuk produksi film tersebut, sehingga jangan sampai dibatasi oleh hal-hal yang kemudian itu membatasi imajinasi kita. Kemudian imajinasi tersebut kita akan implementasikan ke dalam sebuah gambar yang kemudian itu diambil take gambarnya. Nah, itu kan dari imajinasi, kemudian originalitas yang ada, kemudian kita tuangkan dalam sebuah pengambilan gambar di sini. Kemudian selain itu imajinasi dan originalitas juga bisa masuk ke dalam pengalaman kita juga bisa dimasukkan ke situ. Biasanya ada beberapa sutradara yang memang dia membuat film itu berdasarkan pengalaman dia, berdasarkan risetnya dia. Jadi itu imajinasi dan originalitas yang mereka bikin itu seolah-olah bahwa film itu dekat sekali dengan kita, karena memang berdasarkan pengalaman yang benar-benar nyata gitu, berdasarkan riset yang benar-benar nyata. Nah, itu dia. Kemudian yang terakhir adalah mood film. Nah, mood film ini nanti akan dibagi menjadi beberapa poin. Jadi mood film ini biasanya cara gampangnya kita akan melihat bagaimana film tersebut itu bisa membuat kita tidak akan pernah melupakan. Misalnya adegan-adegan tertentu dari film itu kita tidak lupa. Pasti ada dari kalian, pasti ada beberapa film yang memang udah lama ditonton tapi masih sampai saat ini masih ingat adegan-adegan dari film itu. Nah, itu dia yang disebut mood film. Nah, oke, kita lanjut ke mood film itu sebenarnya apa saja yang kemudian membuat film itu menjadi tidak terlupakan. Kombinasi ramuan teknik yang tepat dengan estetika yang cukup diharapkan akan menyeret penonton ke dalam memori yang tak terlupakan dalam film kita. Nah, itu dia tujuannya. Kemudian yang pertama adalah lokasi atau setting. Lokasi atau setting di sini pasti itu akan mempengaruhi ya. Jadi ada beberapa film yang memang itu lokasi atau settingnya sangat benar-benar nyata dan mungkin kita sampai saat ini itu masih teringat gitu. Itu biasanya di beberapa film juga memanfaatkan lokasi atau setting dalam film itu untuk promosi juga. Misalnya kayak film-film Indonesia itu seperti Ada Apa Dengan Cinta. Nah, itu kan dia juga lokasi atau setting filmnya itu membuat orang tertarik untuk kemudian berkunjung ke lokasi tersebut. Dan itu sama halnya seperti yang terjadi di Korea. Kalau Korea itu memang selalu mengangkat film itu digunakan atau dipakai untuk sarana promosi lokasi-lokasi destinasi wisata yang ada di sana. Jadi ketika orang berkunjung ke Korea itu pasti salah satunya referensinya adalah film-film yang mereka bikin atau film-film Korea tersebut. Nah, itu dia. Kemudian sehingga itu sangat berpengaruh gitu dalam sebuah mood film. Kemudian warna, tekstur dan desain. Jadi warna, tekstur dan desain di sini adalah kira-kira mood filmnya itu misalnya mau dibikin warnanya lebih jadul atau misalnya akan ada tekstur tertentu dari film tersebut. Nah, kemudian teknik lighting. Jadi lighting itu juga berpengaruh pada mood film. Kadang ada film yang terang sekali, ada film yang agak gelap. Nah, itu misalnya beberapa film action The Dark Knight itu kan lebih banyak adegannya memang lightingnya itu memang yang gelap, yang dalam gitu ya. Teknik pengambilan gambar. Nah, di sini teknik pengambilan gambar itu pasti berkaitan dengan ini. Entah itu kita mau bikin close up, medium close up dan sebagainya, itu ada berkaitan dengan teknik pengambilan gambarnya. Kemudian ada teknik editingnya. Jadi teknik editingnya itu juga mempengaruhi. Kemudian apakah mau menggunakan CGI, apakah mau menggunakan blue screen atau green screen, atau memang mau membangun setting sendiri. Kemudian nah, itu akan berpengaruh juga dalam teknik editingnya nanti. Kemudian performance pemain dan directingnya. Jadi itu pasti mempengaruhi juga dari performance pemainnya dan arahan dari sutradara. Kemudian
Oh ya, sebelumnya saya akan menampilkan sebuah video dari setting atau lokasi yang menurut saya itu sangat luar biasa filmnya. Jadi di sini ada film 1917. The First World War starts with literally horses and carriages, and the First World War starts with literally horses and carriages and ends with tank told in real time. Every step of the journey, breathing every breath with these men felt integral, and there is no better way to telling the story than with one continuous shot. 3, 2, 1, go, go! Well, you know, we might be able to cut around this, or we might take that scene out. That's not Oke, possible. jadi tadi itu adalah film 1917 adalah salah satu film terbaik kalau menurut saya, karena settingnya memang dia bener-bener bisa dikatakan mendekati, ingin membangun setting yang real. Jadi memang tidak menggunakan kayak green screen kayak gitu, tidak. Dan film tersebut juga sempat memperoleh beberapa penghargaan kayak The Best Director, kemudian sinematografi, Best Editing. Nah, karena memang benar-benar dia dari sisi sinematografi dia membangun mood film itu seolah-olah dia real, nyata banget, perang. Jadi itu perang dunia dari film tersebut ceritanya. Kemudian dia juga menerapkan long take. Jadi seperti yang pernah saya jelaskan bahwa teknik long take itu menegaskan bahwa film itu ingin dibikin sereal mungkin gitu, karena dengan durasi yang panjang yang memang sudah tidak cut to cut begitu. Oke ya, kita lanjutkan. Berikutnya itu masuk ke drama teknik. Jadi drama teknik di sini adalah elemen yang harus diperhatikan dalam membuat tangga dramatik. Nah, jadi untuk membuat sebuah tangga dramatik dalam film itu kira-kira ngapain ya? Ada karakteristik tokoh dan interpretasi naskah oleh pemain. Jadi ada semacam yang harus dipahami, karakteristik tokoh dan interpretasi naskah, bagaimana seorang tokoh itu bisa menginterpretasikan, diinterpretasikan oleh si pemain atau aktornya. Kemudian memasukkan tokoh film ke dalam pemain agar menghasilkan inner acting atau acting yang namun berasal dari hati bukan hafalan. Jadi memang inner acting itu dia menjiwai begitu maksudnya. Jadi sehingga film itu bisa terlihat benar-benar nyata. Pemain memainkan intonasi dan emosi pada porsinya. Jadi tidak berlebihan emosi intonasinya yang mereka buat begitu ya. Ketika seorang aktor sudah mulai beradegan begitu, memanfaatkan blocking dan pergerakan pemain untuk menghasilkan dimensi dramatik yang sesuai. Jadi ada blocking, blocking itu sangat penting agar film itu kelihatan lebih dramatis, kelihatan lebih keren, kelihatan lebih kelihatan lebih menjiwai begitu ya. Memanfaatkan gestur untuk membuat stressing emosi. Jadi gestur dari pemain misalnya ketika dia marah dia harus menunjuk-nunjuk tangannya, menunjuk-nunjuk misalnya, atau dia harus menggerak-gerakkan tangannya. Nah itu kan penting, di situ ada stressing emosinya. Nah di sini saya akan menampilkan beberapa ini ya, ada. There are 3 basic shapes: circles, squares, and triangles. Everything around us can be turned into one of these basic shapes, even an actor's face. Circle, triangle, square. The basic shapes come with certain emotional qualities and assumptions. Circles feel safer and inclusive. Squares create limited space, boxing someone in. Triangles are sharp, they feel aggressive, but it also has an apex. Let's watch this scene from Guardians of the Galaxy. James Gunn carefully framed his subjects to form a triangle pointing to Groot.
The moment is played for a joke. The conversation happens, while important action is staged behind it. You definitely need to get that last. When you're looking through your frame, Macam kayak Identify. teknik yang kemudian digunakan ya, misalnya kayak lebih memanfaatkan blocking pergerakan pemain itu juga sangat penting untuk membangun tangga dramatik dalam sebuah produksi film. Oke, berikutnya masuk ke tata bahasa dalam film. Jadi tata bahasa dalam film itu juga sangat penting. Ketika kita membuat film, kita harus menggunakan tata bahasa gambar yang tepat agar apa yang ingin kita sampaikan kepada penonton dapat tertangkap melalui shoot, scene, dan sequence dari kalimat dan paragraf misalnya. Oke, kita akan menganalogikan misalnya seperti ini. Sebagai contohnya ini, membuat gambar dengan acuan kalimat. Misalnya saya mau pergi ke supermarket. Bagaimana urutan shoot yang akan dibuat? Nah, di situ ada alternatif pertama adalah close up tokohnya. Jadi ada close up tokohnya, sebelum kemudian ada medium long shoot, tokoh berjalan menuju supermarket, dan ketiga adalah long shoot atau tokoh masuk ke dalam supermarket. Nah, itu adalah alternatif yang pertama. Atau yang kedua adalah medium long shoot, tokoh sedang berjalan menuju supermarket, kemudian medium close up, tokoh sedang berjalan, dan long shoot, tokoh masuk ke dalam supermarket. Nah, itu adalah bagian dari tata bahasa film. Jadi bahasa film itu maksudnya adalah semacam kalau kita berbicara, kita ingin menyampaikan apa. Nah, film juga seperti itu. Ketika dia menampilkan sebuah adegan, dia itu mau berbicara tentang apa gitu. Nah, itu contohnya ya. Jadi ketika kalian mau jadi sutradara film, sehingga harus paham kita akan membuat adegan itu seperti apa gitu, dengan bahasa film yang seperti apa. Yang berikutnya adalah ini dia. Elemen dalam pembuatan film mempunyai dua unsur yang harus dipahami, yaitu teknis dan estetis. Nah, ini adalah unsur atau elemen dalam sebuah pembuatan film. Itu yang pertama adalah videografi dalam perspektif estetika. Nah, ini juga seorang sutradara harus paham ini. Dalam perspektif estetika itu berarti dia harus paham gerakan kamera dan lensa misalnya. Seperti yang kemarin sudah dijelaskan sebelumnya dan sudah dibuat tugas, misalnya ada panning, titling, ada zooming, kemudian ada framing. Framing itu kemarin yang kalian bikin ada extreme long shot, ada long shot, medium long shot, close up, extreme close up. Nah, itu bagian dari estetika dalam perspektif videografi yang dalam perspektif estetika. Nah, kemudian ada juga kamera angle di situ ya, ada high angle, ada low angle. Nah, yang kedua adalah videografi dalam perspektif teknis. Dan dari sini kalau kita berbicara mengenai teknis, itu pasti ada hal yang berkaitan dengan alat. Dan memang betul kalau aspek teknis itu pasti berkaitan dengan bagian-bagian kamera. Misalnya ada lensanya, ada viewfinder, jadi viewfinder untuk melihat adegan yang sudah di-shoot, misalnya ketika di-shoot, kemudian ada recorder dan lain-lain. Itu aspek teknisnya. Yang berikutnya adalah beberapa modal penting yang harus dimiliki oleh sutradara. Nah, ini selain tadi harus paham yang sudah dijelaskan tadi, sutradara juga harus paham ini. Misalnya dia juga harus memiliki cita rasa seni. Jadi memang setiap sutradara tuh memiliki cita rasa seni yang berbeda-beda. Ketika Hanung Bramantyo membuat film, dia pasti akan berbeda. Ketika Joko Anwar membuat film juga dia memiliki cita rasa seninya sendiri. Kemudian memahami karakter penontonnya. Dia juga harus memahami karakter penonton. Jadi penonton itu maunya seperti apa sih? Mereka lebih suka film yang seperti apa gitu. Kemudian alternatif rencana. Jadi ada alternatif rencana ketika film tersebut misalnya diproduksi, harus ada ketika ada kejadian apa misalnya, atau pemain yang tiba-tiba harus off, nggak bisa bermain, dan itu mereka harus punya alternatif rencana. Atau misalnya tempat yang kemudian tidak bisa digunakan, nah itu harus ada alternatif rencana. Menempatkan kru sesuai dengan bidangnya, nah itu penting karena kru itu juga sangat mempengaruhi dalam sebuah produksi film. Kemudian menguasai dasar-dasar dari
pengambilan gambar yang tadi disebutkan ya, kemudian teknik pengambilan gambar juga, konsep editing juga harus paham, setting construction, jadi membangun setting, lokasi dan lain sebagainya, itu menguasai tata cahaya dasar, dia juga harus paham cahaya untuk kemudian lebih mengesankan film itu lebih serem, lebih gelap, lebih apa, nah itu dia juga harus paham di situ. Mengelola mood crew dan talent, nah itu juga harus penting. Misalnya kayak Joko Anwar tuh, kenapa ketika produksi bersama Joko Anwar, aktor-aktornya itu selalu merasa bahwa lebih rileks aja, lebih nyaman, lebih santai gitu. Kemudian manajemen waktu dan kerja itu juga penting, tata rias dasar. Kemudian perintah mudah dipahami dan komunikatif, nah itu yang harus atau modal dasar ketika kita mau menjadi seorang sutradara atau direktur. Berikutnya itu dia juga harus memahami teks dan subteks. Nah, di sini sebenarnya teks itu apa, subteks itu apa? Segala teks adalah segala sesuatu yang tertulis dalam naskah. Kemudian di situ teks juga merupakan kata-kata yang diucapkan oleh aktor sesuai dengan tertera pada naskah. Jadi kalau kita berbicara mengenai teks, itu pasti yang ada dalam naskah yang diucapkan oleh si pemain atau si aktor itu adalah bagian dari teks. Kalau kita berbicara mengenai subteks, itu udah berbicara mengenai perasaan yang terbawa di situ, membuat karakter dalam film terasa seperti manusia atau lebih hidup. Nah, ketika mereka misalnya memainkan adegan, ketika mereka bercengkrama, ketika mereka tertawa, nah itu memang harus ada subteks yang dibawa. Jadi biar benar-benar adegannya itu tidak seperti dibuat-buat, seolah-olah itu memang nyata gitu. Ketika mereka ketakutan, ketika mereka panik misalnya, itu harus benar-benar dibawa. Itu yang dimaksud dengan subteksnya. Kemudian, nah ini dia. Jadi dalam sebuah produksi film juga harus menerapkan rumus EMC kuadrat ya. Ini bukan rumusnya Einstein ya. Jadi kalau ini rumus untuk produksi film. Jadi ini salah satu rumus untuk pengambilan gambar. Yang pertama adalah establish, master, cover, dan cover. Oke, kita akan melihat sebenarnya EMC kuadrat itu banget, yaitu EMC kuadrat. Pasti kalian semua udah pernah dengar dong apa itu EMC kuadrat. Singkatannya itu establish, master, cover. Jadi EMC kuadrat, supaya nggak bingung, aku pakai contoh aja ya. Misalnya kita mau ngambil sebuah adegan yang dua orang lagi ada percakapan di dalam sebuah ruangan. Establishnya itu kita ambil dari depan, dari outdoor rumah atau bangunan itu, lalu kita masuk ke dalam. Habis itu kita bikin master shot. Master shot itu berarti wide shot, kita ngambil semuanya dari jauh, jadi kita bisa lihat secara jelas dua orang ini ada di mana, ruangannya seperti apa, mereka lagi duduk di mana. Setelah itu cover itu ada cover toko 1 dan cover toko 2. Jadi cover ini tujuannya tuh buat kita kasih lihat lebih jelas tentang ekspresi-ekspresi dari masing-masing tokoh yang ada di cerita. Jadi itu tadi contohnya ketika kita ingin menerapkan rumus dasar ya ininya. Jadi itu hanya rumus yang memang mudah untuk pemula ya. Jadi EMC kuadrat itu establish, ada master, cover, dan cover. Jadi itu untuk ketika kita akan mengawali sebuah adegan film, itu biasanya diawali dengan ada establishnya, ada master, kemudian ada covernya. Kemudian apa selanjutnya? Ini adalah tugas sutradara film. Pertama, ketika tahap praproduksi, jadi ada menginterpretasikan skenarionya atau script conference-nya. Jadi mereka biasanya ada membaca naskah bersama pemainnya. Kemudian memilih kru, ada casting, latihan atau rehearsal, kemudian hunting, lokasi, kemudian perencanaan shoot atau blocking, dan planning, coverage, staging. Jadi dia merencanakan shoot-shootnya untuk adegan film tersebut. Kemudian tahap produksi, dia harus breakdown shooting, menjelaskan adegan-adegannya kepada asistennya,
sehingga nanti ketika produksi sudah dipahami oleh asisten sutradara, kemudian berkoordinasi dengan sutradanya terkait dengan blocking, sehingga nanti ketika mereka produksi itu kan kadang bukan hanya sutradara yang ngarahin terus gitu kan, jadi sutradanya yang bolak-balik biasanya. Kemudian ada sutradara memberikan pengarahan terhadap pemain apabila dirasa kurang ketika di lokasi biasanya ya. Kemudian ada sutradara mengambil keputusan cepat ketika ada persoalan di lapangan, sehingga harus memang efisiensi waktu, kemudian melihat hasil syutingnya di viewfinder, biasanya ada layar di depan sutradara itu. Kemudian pasca produksi dia juga masih berperan di sini, yaitu di sini ada berdiskusi tentunya, mengevaluasi hasil syuting bersama editornya, kemudian mendiskusikan mengenai raw cut atau fine cut. Jadi raw cut itu istilahnya cut penyusunan cut to cut film yang kemudian nanti akan istilahnya masih kasar gitu ya, akan disusun dari sebuah film. Kalau fine cut itu udah clear, intinya udah durasinya udah segitu, udah didiskusikan dengan sutradara sama editornya, kemudian nanti tinggal disusun atau diedit semaksimal mungkin gitu. Kemudian ada evaluasi, kemudian ada mixing juga di situ. Mixing itu jadi gabungin antara sound, antara gambar, semuanya jadi satu, ada efeknya. Nah itu semua nanti masuk ke dalam mixing. Kemudian ada konsep warna yang telah ditentukan pada saat produksi. Koreksi warna, misalnya ingin membuat film itu lebih terlihat mood warnanya lebih natural, lebih terang atau lebih kontras. Nah itu juga akan dibicarakan dengan si sutradaranya, juga akan berkomunikasi terkait hal tersebut. Oke, jadi ini adalah referensi dari materinya tadi. Oke, terima kasih. Mungkin nanti ya silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung komen ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya, ada kesalahan. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.